Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Nuridayanti dengan NIM 2021210096 dari kelas 3C HKI. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan waktu sholat wajib, koordinat tempat sesuai tanggal lahir masing-masing, dan daerah dari waktu sesuai tanggal lahir. Untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester Ilmu Astronomi Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Fairuz Sabik. Nah, di sini saya akan menjelaskan menentukan waktu sholat duhur di Kartasura pada tanggal 3 September 2020. Nah, di sini itu yang pertama ada data bujur Kartasura yaitu 110 derajat 42 menit. Garis equation 3 September 2020 0 menit 39 detik. Bujur daerah atau WIB itu 105 derajat. Perhitungannya MP itu sebesar 12 dikurangi E itu apa sih? Equation, garis equation. Berarti 12 dikurangi 0 derajat 0 menit 39 detik sama dengan 11 derajat 59 menit 21 detik. Interpolasinya bujur Kartasura sama dikurangi bujur daerah dibagi 15. Berarti 110 derajat 42 menit dikurangi 105 derajat dibagi 15. Hasilnya 0 derajat 22 menit 48 detik. Awal waktu zuhur yaitu rumusnya MP dikurangi interpolasi 11 derajat 59 menit 21 detik dikurangi 0 derajat 22 detik 22 menit 48 detik 11 derajat 36 menit 33 detik waktu Indonesia Barat. Nah, jadi awal waktu zuhur plus imtiad itu rumusnya MP dikurangi interpolasi ditambah ihtiyat 11 derajat 36 menit 33 detik ditambah 0 derajat 1 menit 14 detik sama dengan 11 derajat 37 menit 47 detik. Jadi waktu zuhur yang berada di bagian Kartasura menurut sesuai tanggal lahir saya itu 11.36. Nah, itu sebelum diitiyat. Kalau sudah diitiyat maka hasilnya pukul 11.37 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, di sini selanjutnya itu menentukan waktu sholat asar di Kartasura pada tanggal 3 September 2020. Datanya masih sama dengan lintang min 7 derajat 34 menit. Garis equationnya yaitu 0 derajat 0 menit 49 detik. Sedangkan deklinasinya itu 7 derajat 13 menit 39 detik. Bujurnya tetap sama ya, 110 derajat 42 menit. Yang ini bujurnya yang daerah masing-masing, bukan daerah masing-masing, daerah waktu Indonesia bagian Barat itu emang segini, tetap 105 dipakai lagi. Perhitungan MP-nya itu meteran pasnya itu 12 dikurangi E itu apa tadi? Equation, garis equation ya. 12 dikurangi 0
derajat 0 menit 49 detik sama dengan 11 menit 59. 11 derajat 59 menit 11 detik. Interpolasinya berapa? Nah, ini sama dengan 110 derajat 42 menit 105 derajat dibagi 15, 0 derajat 22 menit 48 detik. Nah, kotan H matahari sama dengan tan, terus lintang dikurangi deklinasi sama dengan ditambah 1 tan. Nah, ini dimasukkan angkanya min 7 derajat 34 menit min 7 derajat 13 menit 39 detik plus satunya jangan lupa. Hasilnya min 0 264 097 295 361 83. Nah, ini jangan lupa ditambahkan plus satunya. Hasilnya min 1.264 097 295. Nah, hasilnya ini tadi kan ini ya plus satunya, nah jadi min 0 791 078 3481 2668. Nah, ini selanjutnya H atau H matahari sama dengan min 38 346 758 168 34. Hasilnya min 38 derajat 20 menit 48 329 detik. Nah, cos T mataharinya itu min tan matahari tan deklinasi plus sin H matahari dibagi cos sama dengan ini min tan min 7 0 34 menit dikali 7 derajat 13 menit 39 detik plus sin min 38 derajat 20 menit 48 3292 detik dibagi cos min 7 derajat 30 derajat dibagi cos 7 derajat 13 detik menit 38 detik sama dengan 0755 660 749 882. T-nya itu 38 titik 218 169 092 168 1 sama dengan 30 derajat 13 menit 5408 73 detik. Nah, jadi awal waktu sholat asar saya itu ini rumusnya ini MP interpolasi T min matahari dibagi 15. Nah, dimasukkan angkanya saja 11 derajat 59 menit 11 detik dikurangi 0 derajat 22 menit 48 detik. Nah, jangan lupa plus 38 13 menit 5408 73 detik dibagi 15 ya, jangan lupa. 15 hasilnya 15 derajat 9 menit 15 366 detik. Jadi waktu sholat asar itu mengacu pada jam 15.09 waktu Indonesia Barat. Nah, selanjutnya menentukan waktu sholat maghrib di Kartasura pada tanggal 3 September 2020. Datanya masih sama dengan bujur min 7 derajat
34 menit. Bujur Kertasura itu berapa? 110 derajat 42 menit. Bujur daerah waktu Indonesia Barat 105 sama 105 derajat. Ini deklinasinya itu 7 derajat 24 menit 40 detik. Nah, ini equationnya 0 derajat 0 menit 39 detik. Hanya matahari itu -1 derajat. Perhitungannya masih sama. MP atau median pass itu masih sama rumusnya. 12 min E sama dengan 12 min 0 derajat 0 menit 39 detik sama dengan 11 derajat 59 menit 21 detik. Nah, interpolasinya bujur Kartasura dengan bujur daerah dibagi 15. Nah, 110 derajat 42 menit dikurangi 105 derajat dibagi 15 sama dengan atau hasilnya 0 derajat 22 menit 48 detik. Cos T matahari min tan lintang tan deklinasi plus sin H matahari cos lintang cos deklinasi. Nah, ini min tan min 7 derajat 34 menit tan kali 7 derajat 24 menit 40 detik plus sin min 1 dibagi 105 min 7 derajat 34 menit dibagi cos 7 derajat 24 menit detik sama dengan 0,0475393967955. Nah, T mataharinya berapa? 90 derajat 1 menit 38.07 detik. Waktu maghribnya ini MP interpolasi plus T mataharinya jangan lupa bagi 15 sama dengan 11 derajat 59 menit 21 detik dikurangi 0 derajat 22 menit 48 detik plus 90 derajat 1 menit 38.057 detik dibagi 15. 17 derajat 36 menit 39.5371 detik 17.36. Jadi waktu sholat maghrib saya sekitar pada pukul 17.36 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, yang keempat, menentukan waktu sholat Isya di Kartasura pada tanggal 3 September 2020. Datanya masih sama dengan yang tadi sholat sebelum-sebelumnya, yaitu lintang sama dengan min 7 derajat 34 menit. Nah, ini bujur Kartasura diketahui 110 derajat 42 menit. Bujur daerah itu 105. Ya ini deklinasi itu 7 derajat 24 menit 40 detik. Nah, ini E-nya 0 derajat 0 menit 39 detik. Nah, mataharinya itu min 1 derajat. Nah, ini MP itu ya meridian pas ya kalau belum paham tadi. Nah, itu
12 dikurangi E sama dengan 12 min 0 derajat 0 menit 39 detik 11 derajat 59 menit 21 detik. Interpolasi, nah ini bujur Kartasura kurangi bujur daerah dibagi 15 sama nggih. 110 derajat 42 menit 105 derajat dibagi 15 hasilnya 0 derajat 22 menit 48 detik. Cos matahari min tan lintang tan deklinasi plus sin H matahari cos lintang cos deklinasi. Masukin aja min tan min 7 derajat 34 menit dikali tan 7 derajat 24 menit 40 detik plus sin min 18 derajat dibagi cos min 7 derajat 34 menit dibagi cos 7 derajat 24 menit 40 detik. Hasilnya min 0 titik 294 499 090 48 306. Nah, T mataharinya itu 107.127 503 083 011 sama dengan 107 derajat 7 menit 39 0111 detik. Nah, ini yang ini ya. Selanjutnya, waktu Isya rumusnya masih sama. MP interpolasi plus T matahari dibagi 15 derajat 59 menit 21 detik dikurangi 0 derajat 22 menit 48 detik plus 10 7 derajat 7 menit 39 0 111 detik dibagi 15 hasilnya 18 derajat 45 menit 366 detik. Nah, jadi waktu sholat Isya di sekitar daerah Kartasura saya menurut tanggal lahir saya itu 18.45 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya yang terakhir, menentukan waktu sholat subuh di Kartasura pada tanggal 3 September 2020. Datanya masih sama seperti tadi. Lintang T, nah ini sama dengan min 7 derajat 34 menit ya. Bujur Kartasura ini, dan ini bujur daerah ya. Dan ini deklinasinya 7 derajat 24 menit 40 detik. Ini occupation, garis occupation 0 derajat 0 menit 39 detik. Nah, ini mataharinya itu min 1 derajat. MP nya itu sama median pasnya 12 min E dikurangi E. Nah, ini 12 min 0 derajat 0 menit 39 detik sama dengan 11 derajat 59 menit 21 detik. Interpolasi bujur Kartasura dan bujur daerah dibagi 15. Masukin angkanya sama 110 derajat 42 menit dikurangi 105 derajat plus min bagi 15. Hasilnya 0 derajat 22 menit 48 detik. Nah, ini cos T matahari min tan lintang tan deklinasi plus sin H matahari dibagi cos deklinasi
dibagi kos lintang. Min tan, nah masukin min 7 menit derajat 34 menit dikali tan 7 derajat 24 menit 40 detik plus sin min 20 derajat bagi cos min 7 derajat 34 menit dibagi cos 7 derajat 24 menit 40 detik. Hasilnya min 0 titik 330 652 434 07699. Nah ini T nya sama dengan 308 380 358 296. Hasilnya 109 derajat 18 menit 30,1693 detik. Waktu subuh sama rumusnya MP interpolasi min T matahari dibagi 15. Nah ini masukin aja waktunya atau angkanya 11 derajat 59 menit 21 detik min 0 derajat 22 menit 48 detik. Nah ini dikurangi 109 derajat 18 menit 30,1693 detik dibagi 15. Hasilnya 4 derajat 19 menit 18,9887 detik. Jadi waktu subuh menurut Kartasura dalam tanggal lahir saya itu segini waktunya, jam 4:19 waktu Indonesia bagian Barat. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Bila ada salah dan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.